Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketika engkau melepaskan semuanya, engkau akan mendapatkan segalanya. Bagai burung dalam sangkar, kita terkurung oleh harapan dan keinginan ataupun keadaan. Atau laksana kata dalam tempurung, kita tak bisa lagi menyaksikan indahnya kehidupan yang telah Allah berikan. Ketakutan dan kekhawatiran akan kekurangan dan juga kehilangan telah membuat kebanyakan manusia hidup dalam kecemasan. Rasa takut yang diberikan adalah sebuah ujian keimanan. Seberapa besar keyakinan kita kepada Allah dan apa-apa yang telah Allah firmankan. Walanabluwannakum bisay'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamaraj wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu sekalian dengan sedikit rasa takut akan kelaparan, kekurangan harta dan kehilangan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allazina iza asobachhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Tuhanmu yang telah diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup dalam menggarungi kehidupan ini. Bagai di tengah lautan, tanpa petunjuk dan pedoman akan arah dan tujuan, kita akan terkatung-katung di tengah lautan atau terombang-ambing bersama gelombang, terbawa arus dan hanyut di dalam kehidupan. Atau laksana berada di hutan belantara, di tengah malam yang gelap gulita tanpa cahaya, yang diselimuti kegelapan dan juga kesunyian, tanpa tahu kemana kaki mesti dilangkahkan. Maka tentu kita membutuhkan kompas sebagai petunjuk arah ataupun denah sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan. Allah telah turunkan pedoman hidup sebagai petunjuk dan penerang dalam menjalani kehidupan ini. Tinggal bagaimana kita untuk membaca. Iqra, bacalah. Bacalah petunjuk Tuhanmu agar engkau selamat sampai tujuan yang diinginkan. Musibah
dan keadaan merupakan ujian dan cobaan di dalam menjalani kehidupan ini. Bagai gelombang dan badai pada lautan yang telah sedia jauh sebelum adanya kapal dan perahu nelayan, begitulah keadaan dan musibah yang diberikan. Dan ujian tidak akan diberikan sebelum pelajaran diterangkan atau dijelaskan. Cuma kita saja yang enggan membaca, atau barangkali lupa dengan apa yang telah dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika kita bisa melepaskan semuanya, maka kita akan mendapatkan segalanya. Karena tiada yang hilang dalam kehidupan ini, melainkan hanya berganti dan kembali. Bagai air yang terangkat dari lautan dan akan kembali jatuh bersama rintik hujan, begitulah kehidupan. Berawal dari hati, akan kembali ke hati. Terkadang dalam kehidupan ini kita ingin banyak memiliki dan takut kekurangan ataupun kehilangan. Ingin harta, ingin dipuja, ingin dikasih dan disayangi, ingin dihargai dan dimengerti, ingin ini dan itu banyak sekali. Jangan kurung hati dan jiwa dengan keinginan-keinginan dunia yang membuat dia tak lagi bebas untuk mengikuti dan memenuhi panggilan Tuhannya. Ya ayyuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Setiap keinginan selain Allah dan mengharapkan keridaannya, itu semua bagai kurungan yang membelenggu jiwa, sehingga kita tak lagi mampu untuk memenuhi panggilan Tuhan. Bagai burung dalam sangkar, jiwa terkurung oleh harapan dan keinginan akan dunia dan kebendaannya. Maka mulailah melepaskan keinginan-keinginan selain Allah dan keridaannya di dalam hati dan jiwa, di dalam hidup dan kehidupan ini. Jika semua keinginan dilepaskan, lalu apa yang tinggal? Tinggal menikmati apa-apa yang diberi Tuhanmu. Dan tentunya sesuai dengan protokol kesehatan dan keselamatan yang telah ditetapkan. Dan sudah semestinya ada sanksi yang diberikan kepada mereka yang tak peduli dengan protokol kesehatan atau keselamatan yang telah diberlakukan Tuhan. Betapapun banyaknya atau indahnya rangkaian kata-kata, namun tetap takkan bisa menyampaikan rasa. Tapi hati dan jiwa yang bersih dan suci
akan dapat memahami. Semoga segelumit penyampaian ini dapat dimengerti. Jika hidup di dunia hanya sekali dan kita pun harus pergi tanpa membawa apa-apa, apakah tidak lebih baik kita hidup mempertahankan kesucian hati dan pergi dengan membawa kepuasan jiwa? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.